Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini topik kita yaitu topik kedua, yaitu fungsi dan tujuan dakwah. Fungsi dakwah secara umum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama aspek pesan dakwah atau al-taujih, kemudian aspek misi perubahan masyarakat al-taghyir. Dari aspek isi pesan dakwah atau al-taujih, maka fungsi dakwah adalah pertama menanamkan pengertian. Jadi ketika kita berdakwah menyampaikan ajaran Islam, maka yang harus fungsi dakwah pada tingkatan pertama yaitu adalah menanamkan pengertian kepada masyarakat terhadap ajaran Islam yang kita sampaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama harus jelas dalilnya. Kemudian harus kuat argumentasi. Kemudian cara penyampaian kita harus jelas, baik secara artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Nah, dengan dalil yang jelas, dalil yang kuat, argumentasi yang bisa diterima dan sebagainya, diharapkan bahwa dakwah itu bisa menanamkan pengertian kepada masyarakat. Kemudian fungsi dakwah dari aspek isi pesan dakwah atau J yang kedua adalah membangkitkan kesadaran. Jadi setelah masyarakat mengerti terhadap ajaran Islam yang kita sampaikan, maka diharapkan timbul kesadaran bagi masyarakat yang membuat mereka semangat dan terdorong untuk melakukan ajaran Islam yang sudah kita sampaikan. Membangkitkan kesadaran ini merupakan gerbang sebelum masyarakat merealisasikannya dalam perbuatan mereka sehari-hari. Nah, misalnya contoh untuk kedua poin ini, kita berdakwah tentang bagaimana bahayanya narkoba, apakah itu ganja, apakah itu putau, kokain, atau yang lebih banyak berada di Kerinci saat ini adalah sabu-sabu. Ya. Pertama, kita tanamkan pengertian terlebih dahulu. Apa saja ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian berikan pendekatan atau materi tentang pengaruh terhadap kesehatan dan psikis jika kita menggunakan sabu-sabu dan sebagainya. Pokoknya seluruh argumentasi yang bisa mendukung kita untuk menyampaikan bahwa sabu-sabu itu adalah makhluk benda yang dilarang dalam Islam dan bisa merusak akal dan kesehatan manusia. Nah, kemudian jika argumentasi kita sudah kuat, dalil yang kokoh, dakwah diharapkan mengunggah kesadaran mereka untuk tidak melakukannya lagi. Nah, tapi pada tahap ini mereka belum merealisasikannya. Padahal pada tahap yang ketiga, yaitu fungsi dakwah adalah mengaktualisasikan dalam tingkah laku. Nah, pada
pada contoh yang pertama tadi, ya, bahwa pada tahap ketiga ini mereka setelah mengetahui kebenaran ajaran Islam, mengerti, kemudian tergugah maksudnya, ya, tergugah untuk meninggalkan, kemudian mereka mengaktualisasikan, ya, meninggalkan atau tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya bahwa setelah mereka meninggalkan narkoba tadi, sikap mereka itu akan lestari atau istiqomah sepanjang hayat mereka. Artinya setelah mereka tobat meninggalkan narkoba tadi, maka fungsi dakwah adalah melestarikan dalam kehidupan dia ataupun masyarakat bahwa dia selama sisa umurnya tidak akan menyentuh narkoba lagi dan tidak akan terpengaruh oleh ajakan temannya, lingkungan sosial dan sebagainya. Nah, ini fungsi dakwah dari aspek isi pesan dakwah atau taujih. Nah, untuk melestarikan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, katakanlah seperti contoh tadi, ya, agar seseorang itu tetap istiqomah meninggalkan narkoba setelah kita dakwahi, maka ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah preventif. Preventif ini adalah pencegahan, yaitu mencegah seseorang untuk kembali mengkonsumsi narkoba. Kemudian walaupun dia telah taubat dan sebagainya, kita harus tetap mengedukasi, mendidik dan membina serta memperbaiki seseorang atau masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang ketiga, jika terjadi seseorang setelah taubat kemudian kembali pada pekerjaan lamanya, seperti yang kita contohkan tadi, mengkonsumsi narkoba, maka aspek yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah rehabilitatif. Rehabilitatif yaitu berdakwah kembali, ya, memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam masyarakat berupa penyelewengan, pelanggaran susila, dan diarahkan kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia itu sifatnya lupa, lalai, bukan tidak mungkin suatu saat orang telah berhasil kita ajak kepada ketaatan, orang yang berhasil kita ajak untuk melaksanakan ajaran Islam, orang yang berhasil kita ajak meninggalkan narkoba, bisa menjadi kecanduan lagi. Nah, di sana kita harus rehabilitasi. Rehabilitasi dalam perspektif ilmu dakwah adalah menanamkan kembali nilai-nilai ajaran Islam kepadanya. Harus kita mulai dari awal lagi, yaitu memberikan pengertian, kemudian kita gugah kesadarannya, kemudian kita pancing dia untuk meninggalkan, dan terakhir adalah melestarikan dalam kehidupannya. Kemudian fungsi dakwah dari aspek misi perubahan masyarakat al-taghyir, ya. Ingat materi kita sebelumnya bahwa dakwah itu ada dua aspek. Pertama al-taujih. Al-taujih inilah yang banyak dilakukan, ya, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Bagaimana cara menyampaikannya? Nah, bisa melalui khutbah Jumat, bisa melalui ceramah terbagi lagi metodenya. Ada yang ceramah melalui media seperti YouTube dan sebagainya, ada yang ceramah dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar dan sebagainya. Nah, kemudian aspek dakwah yang kedua adalah mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ini yang disebut dengan al-taghyir. Dari segi praktisnya, bahwa dakwah berfungsi memajukan seluruh bidang kehidupan manusia ke arah yang positif.
Dengan demikian, dakwah harus menjembatani manusia untuk mencapai kemajuan tersebut dengan memberikan tuntunan hidup yang praktis dan religius. Ingat bahwa pengertian dakwah itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Menurut tafsir para pakar tafsir mufassir, bahwa jalan Allah ini ada yang mengartikan Al-Quran dan Sunnah, ada yang mengartikan ajaran Islam itu sendiri. Maka dakwah itu konteksnya sangat luas. Tidak hanya tentang materinya, tidak hanya tentang fikih, akhlak, tasawuf, tauhid dan sebagainya, tapi juga ekonomi, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Materi dakwah juga terkait politik, bagaimana mewujudkan masyarakat yang melek artinya sadar dengan politik dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian dari segi natur atau keadaan manusia sendiri, maka fungsi dakwah bukan saja mengubah keadaan manusia dari keadaan yang buruk pada keadaan baik, akan tetapi dakwah juga mengembalikan manusia kepada natur atau fitrah yang benar menurut kata hatinya. Nah, misalnya dakwah kita mengubah kehidupan seseorang yang dulu dia mohon maaf fakir ilmu, miskin harta dan sebagainya. Tapi setelah kita berhasil merubah kehidupan dia menjadi orang yang pintar, berbisnis dan sebagainya, kemudian menjadi kaya, tapi dia lupa dengan Allah SWT, maka di sanalah dakwah tidak hanya membuat seseorang itu berubah dari miskin jadi kaya, kemudian setelah itu dia lupa kepada Allah, tapi juga mengembalikan manusia pada nalur atau fitrah yang benar menurut kata hatinya. Nah, kemudian yang ketiga, dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, dakwah berfungsi mengarahkan aktivitas manusia agar bersifat konstruktif atau membangun, bukan sebaliknya yakni destruktif atau merusak. Jelas? Kemudian kita masuk pada tujuan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, tujuan disebut dengan term destination, yang berarti sasaran atau arah yang akan dicapai. Nah, secara umum Harun Laswar menyebut ada 4 tujuan dakwah. Yang pertama social change, perubahan sosial. Kemudian perubahan sikap, ketiga perubahan pendapat, yang keempat behavior change, perubahan perilaku. Nah, bagaimana contohnya? Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah, kondisi sosial masyarakat waktu itu, pertama salah satunya adalah masyarakat menyembah patung dan berhala. Kemudian diubah oleh Rasulullah dari menyembah patung dan berhala menyembah Allah SWT. Nah, kemudian tujuan dakwah kedua adalah perubahan sikap. Sikap ini ditandai dengan pernyataan positif dan negatif. Misalnya senang, tidak senang, suka, tidak suka, marah, benci dan sebagainya. Nah, misalnya ada sekelompok orang yang sikapnya terhadap katakanlah yang sempat heboh kemarin adalah wanita bercadar, semakin sehari semakin banyak, termasuk Kabupaten Kerinci, dan sekelompok orang yang menasihati seorang bercadar. Nah, jadi tujuan dakwah adalah mengubah sikap orang tersebut, Mungkin sebelumnya dia benci terhadap wanita bercadar, tidak suka dan sebagainya, kemudian menjadi orang yang
menyukai bahkan membela wanita bercadar. Nah, kemudian tujuan dakwah yang ketiga adalah perubahan pendapat. Nah, kalau kita perhatikan dalam dunia yang global, masih ada orang-orang Islam yang beranggapan bahwa agama Islam itu adalah agama yang dipenuhi oleh teroris, suka kekerasan, peperangan dan sebagainya. Jadi dakwah hadir untuk mengubah pendapat ini. Jadi sebelumnya dia berpendapat Islam itu adalah agama teroris, menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kemudian pada puncaknya yang keempat itu dakwah bertujuan untuk merubah perilaku seseorang. Perubahan perilaku. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, sebelumnya seseorang itu mengkonsumsi narkoba, maka dengan dakwah perilaku seseorang bisa dirubah dari menyukai, candu dengan narkoba, sabu-sabu dan sebagainya menjadi orang yang meninggalkan. Itu tujuan dakwah. Kemudian apa tujuan garis besar dakwah? Ya. Ini yang terakhir. Jadi tujuan dakwah, sebagaimana tujuan komunikasi yang disebutkan Harun Rasul tadi, ada 4: social change, attitude change, opinion change, dan behavior. Muara dari semuanya ini adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diraih oleh Allah. Demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.